Halo semuanya. Jumpa lagi. Nah, kali ini sebelum kita lebih jauh ya kita say thanks lah. Ternyata akibat aku ngundang Chef Kim di Jinwa, ternyata subscribernya naik. Ya, thank you buat semuanya yang udah dukung kita, yang sudah support dengan kasih likes dan subscribe. So akhirnya saya diundang lagi jadi tamu di acara Trendy Food. Ya, siapa tahu abis ini kan jadi tamu reguler gitu kan, ya lumayan. Jadi mohon bagi yang berminat tolong segera subscribe lebih banyak, like lebih banyak, viewer lebih banyak, gitulah ya. Nah, selanjutnya kali ini kita akan sedang apa? Kita belum membahas mengenai zodiak. Tapi kali ini kita akan topiknya adalah pick a card. Oke, pick a card. Jadi gambarannya adalah pick a card-nya ini adalah ya kita tuh akan nanti bakal ada tiga tumpukan. Dan setiap video pick a card itu nanti mewakili satu pertanyaan. Oh, oke. Gitu. Pertanyaan kali ini sebagai video pertama, kan biasanya kan banyak tuh di luar tuh orang-orang jomblo. Apalagi ini masa-masa kayak sekarang, masih banyak yang jomblo dan kemudian ketika di antara orang-orang yang single itu suka ada yang bertanya, apakah ini waktu yang tepat untuk nembak gebetannya gitu. Gitu aja ya. Berarti topik pertama adalah apakah ini adalah waktu yang tepat ketika nonton video ini untuk menembak si dia. Bisa ya Bisa dong, bisa. Menarik. Kayak gimana caranya? Yuk kita lihat setelah video ini. Oke, sekarang kita akan mulai untuk pertanyaan yang Geter. Ya iya. Oh, nggak apa-apa, ntar hasilnya. Nggak apa-apa. Nah, sekarang kita akan mulai untuk pertanyaan yang apakah ini sudah waktu yang tepat untuk nembak si dia. Nah, cek tolong dong 3 kartu dari mana aja. Jadi shuffle, kemudian ini yang keduanya. Dan ini yang ketiga. Oke. Nah, permainannya kartu cukup sederhana. Ini kan ada 3 tumpukan ya, tumpukan 1, tumpukan 2, dan tumpukan 3. Nah, penonton kalian diberi waktu, diberi kesempatan untuk memilih tumpukan 1, tumpukan 2, atau tumpukan 3. Dimulai dari sekarang. Nah, nanti ketika sudah dipilih, nanti kita berdua akan ngebacain kira-kira tumpukan 1 artinya apa, tumpukan kedua artinya apa, tumpukan 3 artinya apa. Nah, jadi apa yang kamu pilih itulah yang menjadi jawabanmu. Jadi diingat ya pilihannya yang mana. Ya, ini tumpukan 1, tumpukan 2, tumpukan 3. Kalau sudah, dimulai dari sekarang. Good. Nah, sekarang tumpukan yang pertama. Jeng jeng. Tiga kartu bukan 4. Nggak apa-apa. Santai. Ya, ternyata setelah 3 kartu ternyata masih ada 1 lagi tanpa sengaja ke bawah sampai 4. Sudah nggak apa-apa. Nah, yang pertama ini, untuk apakah waktunya buat nembak? Ini kan Six of Cups nih. Nah, Six of Cups ini sih kayak nunjukin dia nih udah nyaman nih. Udah nyaman nih, istilahnya udah nyaman. Nah, istilahnya sudah cukup banyak waktu yang dibuang atau yang digunakan buat mendekatin dia lah. Udah banyak effort. Ya, effort itu sudah cukup. Nah, karena ketika waktunya effortnya sudah cukup, ya otomatis ini udah kayak moment of truth, mendingan nyatain aja sekarang. Ini juga kayaknya bisa dibilang pendekatannya udah cukup lama ya? Iya, udah cukup lama, atau bisa dikatakan ya antara cukup lama atau ya sebentar, tapi ya relatif ya deketin kemudian ya putus lagi, deketin kemudian sibuk lagi, deketin on off lah. Nah, habis itu ya ini kan karena kartu the world, jadi emang udah waktunya untuk nembak lah. Karena toh mau ditembak sekarang atau enggak, jawabannya nggak akan berubah, udah nggak akan berubah lagi. Nah, of Cups ini sih kemungkinan kalaupun ditembak kemungkinan akan diterima.
kalaupun misalnya di talk up ini ya, kalaupun misalnya amit-amit tidak diterima, dia sebenarnya mau. Cuman Perlu emang kebiasaan dari pihak si dianya tuh yang mungkin emang ini kan kartu The Magician ya. Ini emang kayak nunjukin emang pihak dari si dianya mungkin ya suka ngetes gitu loh. Suka ngetes dalam artian ketika ditembak dia sebenarnya mau nih, cuma dia masa sih cobain tolak deh, siapa tuh nembak lagi. Jadi yang dites tuh ya keras kepalanya, persistensinya sebenarnya sih. Jadi kayak bener nggak sih lu mau sama gue? Iya, abis itu dari situ ditesnya dari persistennya dia. Kalau ditolak sekarang dia masih mau berjuangin lagi nggak? Oke. Gitu. Jadi emang kalau yang memilih tumpukan pertama tadi, ini sih nunjuknya emang udah waktunya buat nembak lah. Nembak dan emang istilahnya menembak sekarang atau nembak nanti itu udah nggak ada ngaruhnya gitu. Cuma kemungkinan bisa diterima, dan kalaupun nggak diterima itu hanya sebatas dia tuh ngetes gitu. Coba lagi. Ngetes tuh coba lagi, istilahnya ngetes resolve-nya tuh sejauh apa gitu sih. Yang tumpukan kedua, King of Wands ya. Bisa geser dulu ya. Emperor, Seven of Wands. Kalau King of Wands sih kayak nunjukin sebenarnya gini. Ini bukan berarti jelek, bukan berarti bagus. Ini lebih ke netral lah. Kenapa? Karena keputusannya ternyata bukan di si dianya, tapi orang yang di belakangnya dia. Wah. Dalam artian keluarga, keluarga dekat, keluarga besar, atau misalnya orang tua, atau teman-temannya yang sudah terbiasa sama dia. Ini kayak nunjukin pasangan ini, itu tuh pasanganmu atau orang yang dirimu gebet ini, dia tuh sebenarnya tuh agak jarang bisa untuk ngambil keputusan sendiri. Seringkali keputusannya itu dari orang lain, entah dari orang-orang keluarga dekatnya atau orang-orang yang berpengaruh sama dia. Jadi kalaupun memang mau dideketin atau sebelum nembak, pastikan kalian yang nembak ini pastikan supaya udah deket dulu sama keluarganya, udah deket dulu sama orang pasangan, sama teman-temannya, sama sahabatnya, udah deket dulu sama lingkungannya. Kenapa? Karena di Seven of Wands ini kayak nunjukin dia sih akan cenderung lebih bela keluarga, teman-temannya, dan teman-teman dekatnya ketimbang dirimu. Kalau saya sih, mungkin saya nggak akan perjuangin sih. Jujur aja, ya buat apa kalau misalnya dia lebih memilih orang lain kan? Gitu. Iya, emang seperti itu. Masalahnya ya karena begitulah. Dia sih emang akan lebih memilih orang lain. Ya, tapi balik lagi bukan karena dianya mau memilih atau gimana ya, tapi karena dia terbiasa keputusan tentang masa depannya tuh diatur oleh orang lain. Agak tricky sih. Ya, jadi baik lagi seperti yang mau bilang, untuk check-in mungkin orang yang masa depan diatur sama orang lain tuh big no gitu kan. Big no gitu. Cuma balik lagi ke kalian masing-masing, apakah kalian bersedia punya pasangan yang memang secara keputusan tuh diatur 90% oleh orang lain, bukan sama dia gitu sih. Jadi kalaupun memang kalian menempuh jalur untuk yes, ya tahu resikonya gitu. Konsekuensinya Ya, gitu. Jadi kalau misalnya nanti menyesal, ya emang udah dari awal udah ketahuan begitu sih gitu. Ya gitu ya. Kan, ya. Kemudian yang kita tumpukan lanjut ketiga. Tumpukan ketiga kita akan ini Knight of Wands, dipisahin lebih gampang nanti ya. Knight of Wands, Knight of Swords, Five of Swords. Secara sekilas sih nanti dulu. Jangan sekarang. Karena di kartu Knight of Swords ini, kalau dilihat, ini kayak nunjukin dirimu sebenarnya udah oke. Knight of Swords, dirimu ada saingan. Dirimu tuh somehow ada saingan. Jadi gini lah, Knight of Wands ini kan nunjukin dirimu nih udah oke, prospeknya udah bagus. Sebenarnya kalau bertembak sebenarnya bisa. Kalau sendirian. Dia udah nerima lah sebenarnya, udah ngeklik. Kalau sendirian. Masalahnya ada saingan nih. Nah, saingannya levelnya mirip-mirip nih.
Nah, loh. Meskipun tipikalnya beda, tapi mirip-mirip nih saingannya dan tingkat-tingkatnya. Nah. Ya, jadi yang dirimu gebet ya, notabene kan ya tidak ada yang melarang dia kan, seharusnya kan dirimu yang gebet ya pasti ada saingan lah. Nah, karena ada saingan ini ya sekarang bukan waktu yang tepat, karena posisi kalian masih imbang. Posisi dirimu sama salah satu sainganmu itu posisinya masih imbang. Kalau dipaksain, dia malah kabur. Five of Swords ini kayak nunjukin si dia ini ketika dia paksa harus memilih untuk saat ini, dia cenderung daripada ngambil keputusan, mendingan dia kabur aja. Dia nggak mau ngambil. Jadi nggak bilang iya, nggak bilang enggak, paling cuman mungkin aduh aku belum fokus deh untuk pacaran. Yep, gitu. betul. Atau dia nggak mungkin kayak nolak jadian sama lo. Ya, gitu. Ya kalaupun emang dia harus dipaksa, dalam arti dipaksa untuk menerima tembakanmu, dia pasti akan memilih enggak. Ya, tapi balik lagi bukan karena dianya nggak suka, tapi lebih karena saingan dia ini masih di antara dua pilihan nih. Jadi ketika, dan kebetulan pasangannya ketika dihadapkan dengan pilihan, somehow dia belum bisa ngambil keputusan lah. Dan sama-sama naik berarti kayak ya mungkin sama-sama baik, sama-sama mapan, betul. Ya kan, sama-sama sabar, atau mungkin ya sama-sama masuk dengan kriteria lah. Ya begitu, jadinya seperti itu sih. Kalaupun misalnya nggak mau nembak sekarang, berarti mesti sabar-sabar nunggu dan cari momen yang tepat kali ya. Cari momen yang tepat lagi untuk mengambil hati si dia. Betul. Ya. Okay. Nah sekarang jadi kalau kita rekap, ya baik lagi, kalau tumpukan pertama tadi ya kemungkinan besar sih diterima. Kalaupun enggak ya itu dia cuma ngetes doang. Yang kedua, dia ini terserah dirimu nih. Tumpukan kedua ini dia nih keputusannya nih diatur oleh orang lain soalnya. Kalau yang ketiga ya udah tau lah ya, nanti dulu karena saingannya lagi ada nih. Dan belum cukup kuat untuk meyakinkan dia lah istilahnya. Oke. Ya sekian untuk Pikakart kali ini ya. Jangan lupa like dan subscribe. Bye. Thank you.